Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Amanda. Saya dari Sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Pakam dari kelas 12 PKJB. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layar. Nah, apa itu OSI? OSI singkatan dari Open System Interconnection, adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan di Eropa pada tahun 1977 oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika tertekstur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Nah, di sini ada beberapa 7 OSI layar, yaitu pertama, physical layer atau lapisan fisik adalah lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI dari 7 lapisan lainnya. Fungsinya untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contohnya ada internet, USB, Bluetooth, dan lain-lain. Kedua, data link layer atau lapisan taut data adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. Fungsinya sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasikan data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Yang ketiga, network layer atau lapisan jaringan adalah lapisan ketiga dari bawah model referensi jaringan OSI. Fungsinya untuk pengamatan logis dan melakukan pemetaan terhadap paket-paket melalui jaringan. Contohnya IP, ARP, RARP, ICMP, RIP, USVP, IGMP, IPX, NVLink, NetBEU, dan OSI. Yang keempat, transport layer atau lapisan transport adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol terletak di atasnya. Fungsinya untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Contohnya TCP dan UDP. Kelima, session layer atau lapisan sesi adalah lapisan kelima dari bawah dalam model referensi jaringan OSI yang mengizinkan sesi koneksi antara kode dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Fungsinya untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Contohnya, protokol yang berada di layar ini adalah NTS, RTP, SMB, dan lainnya. Nah, yang keenam, ada presentation layer adalah lapisan keenam dari bawah dalam model referensi jaringan terbuka OSI. Fungsinya untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contoh protokol yang berada di layar ini adalah MIME, SSL, TLS, dan lainnya. Yang ketujuh, ada application layer atau lapisan aplikasi. Adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model arsitektur jaringan komputer. Fungsinya sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contoh protokol yang berada di layar ini adalah web service, mail, VFTP, DHCP, Telnet, DNS, dan SNMP. Setelah tadi penjelasan tentang OSI layar, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.